Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 2111, Pertukaran. Jika Nona Isa memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Jawab David. Apakah kamu benar-benar orang kuat di dunia kekaisaran? Mata Isa penuh harapan. Ibe juga menoleh. Dia juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Sebagai seorang putri elf, Ibe secara alami tahu seperti apa keberadaan orang yang kuat di alam kekaisaran. Apa, Nona Isa mengira aku tidak mirip dengan alam kekaisaran? David tersenyum. Tidak, aku hanya berpikir terlalu dibesar-besarkan bahwa Tuan David terlihat sangat muda dan telah mencapai alam kekaisaran. Pembesar-besaran itu agak tidak nyata, Isa dengan cepat menyangkal. Menghadapi pria kuat di dunia kekaisaran, dia harus berhati-hati. Saya pikir David adalah pewaris yang diam-diam dibudidayakan oleh kekuatan kuat tertentu. Siapa sangka David ternyata adalah leluhurnya. Muda tidak berarti apa-apa, aku mencapai rilem kaisar belum lama ini, David mengakui dengan murah hati. Tidak perlu menyembunyikan hal seperti ini. Tunggu sampai jawaban afirmatif David. Ibu dan Putri Isa dan Ibe menatap dengan mata terbelalak, dan terdiam untuk waktu yang lama karena terkejut. Setelah lama tidak melihat keduanya berbicara, David memecah kesunyian dan bertanya, Nona Isa, ada apa denganmu? Oh, bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, Tuan David baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menemukan saya untuk sesuatu. Saya tidak tahu apa itu. Isa kembali ke akal sehatnya. David berpikir sejenak, dan berkata dengan jujur, Nona Isa, permisi, saya ingin harta karun di tangan Anda. Saya tidak tahu apakah Nona Isa dapat memberikannya. Saya dapat menukarnya dengan barang lain. Tuan David, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena kamu, kami bahkan tidak akan tahu apakah elf kami bisa keluar dari lembah. Dan kamu juga membantu kami membalas darah kami, jadi katakan saja apa kamu mau, selama elfku memilikinya, ambillah. Jawab Isa dengan murah hati. Dia berharap bisa bersandar pada David, pohon yang menjulang tinggi. Selama mereka bisa mendapatkan bantuan dan perlindungan David, para elf tidak memiliki apapun yang tidak bisa mereka berikan, termasuk dia, Ratu Elf. Aku ingin busur dari mana kamu baru saja menembakkan anak panah itu. Isa terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan tidak yakin, Tuan David, apakah Anda ingin mewarisi keterampilan sihir para elf? David mengangguk. Tuan David, bukannya saya tidak ingin memberikannya kepada Anda. Busur warisan ilahi hanya dapat menggunakan kekuatannya jika dipasangkan dengan keterampilan khusus elf saya. Percuma jika Anda mengambilnya. Setelah Isa selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat menambahkan sesuatu. Keterampilan khusus elf saya hanya dapat dipraktikkan oleh wanita, dan asal-usul busur dewa yang diwariskan telah habis, jadi tidak mungkin untuk mengirimkan pukulan yang mengejutkan itu dalam waktu singkat. Nona Isa, sejujurnya, saya memiliki kegunaan lain untuk busur dewa, bukan sebagai senjata. Jika Nona Isa bersedia mengambil busur dewa, saya, David, bersumpah sebagai orang kuat di alam kaisar, selama aku masih hidup, aku akan selalu melindungi elf dari pelanggaran ilegal, bagaimana menurutmu? David berjanji dengan sungguh-sungguh. Ketika Isa mendengar ini, napasnya menjadi sesak, dan dadanya yang penuh sesak. Bukan marah, tapi bersemangat. Dia tahu di dalam hatinya bobot kata-kata David. Apa konsep perlindungan permanen untuk seorang kaisar yang kuat? Dapat dikatakan bahwa para elf akan menjadi kesayangan domain Linglan di masa depan. Semua kekuatan harus menghormati mereka. Tidak perlu bertindak sesuai dengan wajah kekuatan apapun. Bahkan jika itu adalah kekuatan tertinggi dengan kaisar setengah langkah yang bertanggung jawab, itu harus dihormati saat melihat para elf. Ini adalah kekuatan pencegah yang kuat di alam kekaisaran. Hanya saja David mengeluarkan sepatah kata pun, nasib para elf akan berubah total. Peran busur ilahi warisan tidak lebih dari untuk menghalangi kekuatan lain dan melindungi para elf. Tapi bagaimana kekuatan pencegah busur ilahi dibandingkan dengan kekuatan pencegah orang kuat di alam kekaisaran? Perbedaan antara keduanya seperti awan dan lumpur. Belum lagi menyerahkan busur ilahi warisan, bahkan menyerahkannya, Ratu Elf, itu sepadan. David melihat bahwa Isa diam, dan berpikir bahwa pihak lain enggan. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang diturunkan dari leluhur keluarga, jika Anda memberikannya, bukankah itu pengkhianatan terhadap leluhur? Busur penembak matahari adalah salah satu dari 3 kunci untuk membuka kunci evolusi terakhir dari sistem, dan tidak dapat dilepaskan. Kemudian dia menambahkan, Nona Isa, jika menurut Anda itu tidak cukup, Anda dapat mengajukan permintaan apapun, selama itu masih dalam lingkup prinsip, saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda, tetapi busur ilahi sangat berguna kepada saya, jadi saya meminta Nona Isa untuk menyerah. Kata-kata ini membawa Isa kembali dari kegembiraannya. Tidak.
Tuan David salah paham, Anda memiliki kebaikan yang besar kepada elf saya, tidak peduli betapa berharganya busur warisan, itu tidak lebih dari harta karun. Jika bukan karena Anda, elf saya mungkin akan hancur total di waktu dekat. Menghilang di wilayah Linglan, bahkan para elf pun pergi, apa gunanya meminta busur dewa? Jadi Anda tidak perlu membuat janji lain, jika Anda ingin busur dewa, ambil saja. Jawab Isa tergesa-gesa. David sangat gembira ketika mendengar ini. Setuju saja, setuju saja. Kalau tidak, dengan hubungan IB, sangat tidak mudah untuk menggunakan yang kuat. Dia terikat untuk memenangkan busur menembak matahari. Nona Isa telah setuju untuk memberikan busur warisan, dan saya tidak bisa kehilangan kesopanan saya. Masing-masing dari 3 kotak kayu ini berisi tiruan saya. Jika para elf menghadapi bencana seperti hari ini, mereka dapat melepaskannya. Segel memanggil saya tiruan, yang memiliki kekuatan yang sama dengan milikku, dan itu bisa bertahan selama 1 jam, yang cukup untuk menyelesaikan krisis apapun. David mengeluarkan 3 kotak kayu halus dan meletakkannya di atas meja. Mata Isa dan Ibe berbinar, dan mereka segera mengambil sebuah kotak kayu dan mulai mengamatinya seolah-olah itu adalah harta karun. Avatar Emperor Realm adalah hal yang bagus. 1 jam memang cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Saat ini, apakah ada masalah di wilayah Linglan yang tidak dapat diselesaikan oleh kaisar yang kuat, bahkan jika ada, elfnya tidak dapat menghadapinya? Kalau begitu aku mewakili para elf, terima kasih Tuan David, kata Isa dengan gembira. Nona Isa, sama-sama. Jika Anda kehabisan avatar, Anda bisa datang kepada saya. Karena saya mengatakan bahwa saya akan melindungi elf selamanya, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Jika ada yang berani menyerang elf di masa depan, saya, David, akan menjadi orang pertama yang menolak. Kedua belah pihak dengan senang hati mencapai kesepakatan lisan. Isa memberi David busur menembak matahari. David melindungi elf dari pelanggaran ilegal. Kedua belah pihak sangat puas dengan hasil ini. Kali ini David bisa dikatakan telah kembali dengan hadiah penuh. Dia tidak pernah bermimpi bahwa jika dia datang ke elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan, dia akan mendapatkan busur penembak matahari di antara 3 artefak yang membuka evolusi sistem terakhir. Sekarang tinggal membuka kapak langit, dan 3 artefak utama telah dirakit. Dalam gelap, David punya perasaan, Skybreaker tidak akan terlalu jauh. Dan para elf juga mendapat manfaat terbesar. Meskipun dia membayar untuk busur ilahi warisan. Tapi dia tidak hanya membalas dendam darah dalam perseteruan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tapi dia juga mendapat perlindungan permanen dari orang yang kuat di alam kekaisaran. Ini jauh lebih berguna daripada busur ilahi warisan. Langkah selanjutnya adalah menunggu diadakannya upacara pengorbanan para elf, lalu David akan meninggalkan para elf dan pergi mencari Ludars. Bab 2112, Alam Kaisar. Dengan kembalinya para elf dari lembah kecil, Patriark klan manusia bersayap dan elit klan manusia bersayap juga dibawa kembali ke elf. Setelah mereka dihapuskan oleh David, mereka benar-benar kehilangan keefektifan tempur mereka, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan wanita elf biasa, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Ratu Isa tidak langsung membunuh manusia bersayap itu. Tentu saja saya tidak ingin membiarkan mereka pergi lagi pula, dengan kebencian di antara kedua ras. Para elf berharap semua manusia bersayap akan mati. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk membunuh. Sedang menunggu kesempatan eksekusi. Itu adalah upacara pengorbanan para elf. Ini adalah pertemuan akbar untuk memuja nenek moyang para elf, sekali dalam 100 tahun. Eksekusi ras manusia bersayap pada upacara pengorbanan merupakan penjelasan dari Isa kepada leluhur ras elf. Permusuhan generasi ke generasi antara kedua klan akhirnya akan segera berakhir. Itu masih berakhir di tangan Isanya. Meski tidak mengandalkan kekuatan para elf itu sendiri, apa bedanya? Asalkan ada balas dendam, metodenya tidak masalah sama sekali. Nyatanya, saat ini para elf harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan orang-orang bersayap, agar pihak lain tidak memulihkan kekuatannya dan kembali lagi di masa depan. Namun, hutan berkabut terlalu istimewa. Para elf bahkan tidak bisa mengetahui arah ketika mereka masuk, apalagi menemukan tempat tinggal orang bersayap. Tidak ada yang bisa Isa lakukan tentang hal itu. Untungnya, dengan janji David, dan ketiga klon itu, bahkan jika ras manusia bersayap mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, selama mereka berani meninggalkan hutan berkabut, mereka akan mampu mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Fakta bahwa patriark suku manusia bersayap dan sebagian besar elit suku manusia bersayap dihapuskan juga berasal dari para elf. Akibatnya, seluruh elf menjadi lautan kegembiraan. Tidak ada yang lebih mengasyikkan bagi para elf selain balas dendam. Di dalam menara elf yang tinggi, Isa duduk di kursi kanan, dan di bawah adalah para tetua elf. Semuanya bersemangat.
Faktanya, mereka adalah pengendali elf yang sebenarnya, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menggulingkan Ratu Elf. Tapi itu sebelumnya. Mulai hari ini, Isa akan menjadi ratu pertama dalam sejarah para elf yang sepenuhnya mengendalikan para elf. Bahkan jika sekelompok tetua ingin memecatnya, mereka tidak dapat melakukannya. Ketika Isa membawa kembali patriark ras manusia bersayap dan sebagian besar elit, pamornya mencapai puncaknya. Bahkan sesepuh yang sangat dihormati dari kelompok sesepuh hanya bisa mengagumi mereka. Isa, patriark klan manusia bersayap benar-benar telah ditangkap olehmu. Salah satu tetua tidak sabar untuk bertanya. Tetua lainnya semua menunjukkan ekspresi antisipasi. Kalian semua tidak tahu, jawab Isa dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin dan keuntungan psikologis saat menghadapi para tetua elf. Itu juga pertama kalinya saya melihat sekelompok orang tua keras kepala ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Itulah yang dikatakan orang-orang di bawah. Itu tidak meyakinkan. Kami ingin mendengarnya dari Anda, tambah sesepuh lainnya. Ya, kami membutuhkan Anda untuk berbicara sendiri. Dalam hal ini, kalau begitu aku akan memberitahumu. Tidak hanya patriark klan manusia bersayap yang ditangkap oleh kami, tetapi bahkan sebagian besar elit klan manusia bersayap ditangkap. Mereka semua menjadi orang yang tidak berguna saat ini. Alasan mengapa mereka tidak mati adalah itu karena aku akan menggunakan darah manusia bersayap untuk memberi penghormatan kepada leluhur elfku di upacara pengorbanan, kata Isa dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan itu sunyi. Setelah beberapa saat, tetua itu berteriak kegirangan, hahaha, bagus-bagus. Isa, sepertinya kami mengatasi semua kesulitan saat itu, mengabaikan tentangan orang-orang di bawah, dan menyerahkan kekuatan penuh para elf kepadamu. Anda benar-benar tidak salah. Anda benar-benar tidak mengecewakan kami. Tetua lainnya juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Mereka semua adalah sesepuh elf yang sangat dihormati, dan sebagian besar dari mereka juga menjabat sebagai patriark elf. Ras manusia bersayap bisa dikatakan sebagai mimpi buruk mereka. Tapi sekarang mimpi buruk yang melanda para elf selama beberapa generasi ini telah terpecahkan. Bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat? Isa, bisakah Anda memberitahu kami secara detail bagaimana Anda melakukannya? Patriark ras manusia bersayap dan lebih dari separuh elit ras manusia bersayap tidak hanya bercanda. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan para elf. Seorang penatua bertanya dengan sopan. Tingkah laku Isa bisa dikatakan telah sepenuhnya menaklukkan kekeras-kepalaan tetua lama tersebut. Mereka baru saja mendengar bahwa Isa memimpin seseorang untuk menangkap patriark suku manusia bersayap, jadi mereka segera lari ke Isa untuk mengkonfirmasi, tetapi tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Rumornya, bagaimana seseorang bisa mengetahui seluk-beluk semuanya? Aku akan menjelaskan proses spesifiknya padamu nanti. Sebelum itu, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu, kata Isa dengan serius. Ada apa? Aku memberikan busur dewa yang diwarisi dari para elf. Begitu kata-kata Isa jatuh, tetua itu bertanya dengan keras karena terkejut. Apa? Kamu? Kamu memberikan busur warisan ilahi? Ya, aku memberikan busur warisan. Isa menegaskan lagi. Kamu. Seorang tetua menunjuk ke arah Isa, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jika di waktu normal, Isa pasti akan dibombardir oleh para tetua klan elf jika dia mengatakan hal seperti itu. Bahkan mungkin untuk menggulingkan ratu elfnya secara langsung. Tapi hari ini berbeda. Isa baru saja menangkap suku manusia bersayap dan sebagian besar elit, dan membalas darah untuk para elf. Prestise mencapai titik tertinggi di antara para elf. Jauh lebih banyak dari para tetua ini. Jika Ratu Elf Isa akan digulingkan sekarang, seluruh klan elf tidak akan setuju. Isa, apakah kamu menggunakan Inheritance Divine Bow sebagai alat tawar-menawar, dan meminta seorang lelaki besar untuk keluar dari gunung untuk membantumu menangkap patriark klan manusia bersayap? Tetua klan elf mengajukan pertanyaan. Dia juga ketua kelompok tetua, dengan prestise tinggi. Ya dan tidak, jawab Isa ambigu. Isa, jangan bodoh. Aku tahu kamu pasti memiliki beberapa alasan yang tidak dapat dihindari untuk mengirimkan busur warisan ilahi. Apa yang terjadi? Tolong beritahu kami dengan hati-hati. Jika kamu benar-benar menggunakan busur warisan ilahi, sebagai ganti kami tidak akan menyalahkan Anda untuk patriark ras manusia bersayap dan sebagian besar elit ras manusia bersayap, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa tanpa pencegahan busur dewa, dapatkah elf kita tetap aman dan sehat di antara kekuatan utama di domain Linglan? Ini adalah hasil yang merugikan kedua belah pihak. Sebagai Ratu Elf, Anda harus mempertimbangkan kepentingan seluruh elf, dan tidak membiarkan elf jatuh ke posisi pasif hanya untuk memenangkan nafas. Kata tetua itu sungguh-sungguh. Sebagai sesepuh agung para elf, dia secara alami sangat menyadari situasi para elf saat ini. Para elf dapat memiliki hari ini, dan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Isa tentu saja sangat diperlukan, tetapi warisan busur dewa juga memainkan peran besar.
Setelah pencegahan busur ilahi warisan hilang, jalan di depan para elf akan sangat sulit. Penatua, apakah Anda tahu kepada siapa saya memberikan busur warisan? Tanya Isa. Siapa? Penatua tidak tahu mengapa. Orang kuat di alam kekaisaran. Bab 2113, Dewan Tetua yang mengejutkan. Orang kuat di alam kekaisaran. Mendengar ini, semua anggota kelompok tetua klan elf yang hadir, termasuk tetua agung, semuanya tertegun. Mereka mengira bahwa Isa menggunakan busur ilahi yang diwarisi dari para elf untuk mengundang kaisar setengah langkah keluar dari gunung. Ternyata menjadi kaisar sungguhan. Apa itu mungkin? Semua orang berpikir itu tidak mungkin. Keberadaan seperti apa orang kuat di alam kekaisaran? Sudah berdiri di puncak domain Linglan. Seluruh domain Linglan dari peradaban tingkat 9 hanyalah 5 pusat kekuatan kaisar, dan mereka telah lama mengabaikan urusan dunia. Bahkan busur dewa yang diwarisi dari para elf tidak cukup untuk menggerakkan mereka. Lebih-lebih lagi, bahkan sulit untuk bertemu dengan 5 orang dewasa di alam kekaisaran setengah langkah. Di mana Isa dapat mengundang para penguasa alam kekaisaran? Isa, apa yang kamu katakan itu benar. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat berbicara dengan santai ketika berbicara tentang Lord Kaisar, jika tidak, itu akan menjadi kejahatan yang tidak sopan, kata sesepuh itu dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, Penatua, karena saya berani mengatakan ini, saya berani bertanggung jawab untuk itu. Bahkan jika itu menyebar, saya tidak takut, jawab Isa dengan serius. Kalau begitu aku tidak tahu yang mana dari 5 orang dewasa Rilem Kaisar yang kamu undang. Tidak juga, Isa menggelengkan kepalanya. Tidak juga, Isa, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Semua orang tahu bahwa hanya ada 5 orang dewasa Rilem Kaisar di domain Linglan. Sekarang kamu memberitahu kami bahwa kamu mengundang seorang kaisar Rilem dewasa, tetapi ternyata bukan 5 kaisar dari Linglan. Kontradiksi, The Great Elder merasa seperti sedang digoda. Penatua lama, seperti kata pepatah, ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar langit. Anda benar-benar bisa 100% yakin. Apakah hanya ada 5 kaisar Rilem dewasa di domain Linglan? Karena ada 5 Master Kaisar Rilem, kenapa tidak ada yang ke-6? Tidak bisakah ada 1? Seperti Kaisar Rilem yang rendah hati, tersembunyi dalam kegelapan. Isa bertanya balik. The Great Elder tidak bisa berkata apa-apa. Hanya ada 5 orang dewasa Emperor Rilem di Linglan Domain. Ini diakui oleh seluruh domain Linglan. Tapi memang benar kemungkinan tempat ke-6 tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Isa, bagaimana kamu bisa yakin bahwa pihak lain adalah kaisar sejati, bukan kaisar setengah langkah? Tanya sesepuh. Sangat mudah untuk menangkap panah yang saya tembakkan dari sumber busur dewa, dan itu juga dapat menghancurkan patriark klan manusia bersayap dan sebagian besar elit klan manusia bersayap dalam sekejap. Saya khawatir itu tidak mudah untuk setengah langkah kaisar. Anda tahu klan manusia bersayap kekuatan patriark tidak rendah, dan dia juga mengakui bahwa dia adalah kaisar. Kalau begitu bisakah aku bertemu dengan tuan ini? The Great Elder tampak penuh harap. Aku tidak bisa menjaminnya. Aku harus mendapatkan persetujuan Tuan David sebelum aku bisa membawamu menemuinya. Apakah tuan ini masih di elf saya? Tentu saja, dia tidak akan pergi sampai dia selesai berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elfku. Selanjutnya, Isa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak mengatakan itu rencananya. Kedatangan David hanyalah sebuah kebetulan. Selama seluruh proses, para tetua elf juga diam-diam berkeringat. Jika Master David tidak muncul tepat waktu, para elf mungkin menderita kerugian besar. Isa, apakah kamu sudah memikirkan tentang bagaimana elf akan pergi di masa depan? Tanpa busur dewa, para elf akan kehilangan kekuatan pencegah mereka. Tentu saja, bahkan jika busur dewa masih ada, kamu dapat dianggap sebagai sumber terakhir dari busur ilahi. Tidak ada gunanya, bagaimana elf kita bisa terus bertahan? Tanya tetua agung dengan cemas. Para tetua lainnya juga tampak khawatir. Sangat menyenangkan untuk membalas darah dan darah ras manusia bersayap. Tapi apa yang harus dilakukan elf di masa depan? Isa tersenyum tipis mendengarnya. The Great Elder dan semua tetua tidak perlu khawatir. Meskipun Master David mengambil busur ilahi, dia juga berjanji kepada saya bahwa selama dia masih hidup, dia akan selalu melindungi elf saya dari pelanggaran ilegal. Pendukungnya adalah Master dari Emperor Rilem. Kekhawatiran di wajah para tetua elf yang hadir berubah menjadi kejutan dalam sekejap. Apakah seorang Master dari alam kekaisaran mengatakan bahwa dia ingin melindungi para elf? Maksudnya itu apa? Itu berarti para elf tidak lagi harus melihat wajah kekuatan apapun untuk bertindak. Bahkan kekuatan teratas di domain Linglan yang memiliki pembangkit tenaga listrik setengah langkah kaisar tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada para elf. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Para tetua elf sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa berbicara. Isa, apakah yang kamu katakan itu benar?
Tuan David benar-benar berjanji untuk melindungi elfku selamanya. Tanya tetua agung dengan mata terbelalak. Tentu saja, aku tidak berani bercanda tentang hal semacam ini, jawab Isa mengiyakan. Kalau begitu, apakah Tuan David meninggalkan token yang bisa memberitahunya saat elf kita mengalami bencana? Tidak ada token untuk pemberitahuan. Setelah Isa selesai berbicara, dia melihat kekecewaan di mata berbagai tetua, dan melanjutkan, namun, Master David meninggalkan 3 kotak yang menyegel avatarnya, mengatakan bahwa ketika para elf dalam bahaya, mereka dapat membuka segel dan meletakkan. Ketika avatarnya dipanggil, avatar tersebut dapat hidup selama 1 jam dan memiliki kekuatan yang sama dengan Master David, yang cukup untuk menyelesaikan semua krisis, dan Master David juga mengatakan bahwa Anda dapat memintanya ketika Anda kehabisan avatar. His, semua tetua elf tersentak hampir bersamaan. Klon dengan kekuatan kaisar. Ini jauh lebih besar dari kekuatan pencegah busur ilahi warisan. Dan itu masih 3 cara. Pada saat ini, semua tetua hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Para elf juga bangkit di bawah kepemimpinan Isa. Dengan dukungan yang begitu kuat, ditambah dengan sumber daya elf yang unik, sulit untuk tidak bangkit. Isa, bisakah kamu menunjukkan kepada kami kotak yang menyegel avatar Tuan David? Jangan salah paham, kami tidak bermaksud mengambilnya sendiri, kami hanya ingin melihatnya. Lagi pula, itu adalah avatar Lord Kaisar. Seorang tetua berkata dengan hati-hati. Para tetua lainnya tidak berbicara, tetapi ekspresi harapan di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Apa yang salah dengan ini? Isa mengeluarkan 3 kotak kayu kecil yang indah dari dadanya dan menyerahkannya kepada para tetua. Dia tidak khawatir pihak lain tidak mengembalikannya sama sekali. Karena jika Anda ingin membuka segel dan memanggil klon David, Anda harus menggunakan teknik unik, jika tidak, percuma mengambilnya. Pertama, meskipun para tetua ini sudah tua dan keras kepala, harus dikatakan bahwa mereka masih menganggap para elf dengan sepenuh hati. Anda bahkan dapat mengorbankan segalanya untuk para elf. Kalau tidak, Isa tidak akan memberitahu tentang avatar David, apalagi menunjukkannya untuk ditonton semua orang. Penatua Agung mengambil salah satu dari mereka dengan hati-hati terlebih dahulu, dan mulai mengamati dengan cermat. Setelah melihatnya sebentar, saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi saya bertanya dengan suara keras, Isa, bagaimana cara membuka ini? Penatua Agung, jika Anda ingin memanggil tiruan Master David, Anda harus menggunakan teknik unik yang dia ajarkan, dan tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mengambilnya. Jadi begitu, The Great Elder tertegun. Dia tidak bertanya bagaimana membuka segelnya. Tidak perlu bertanya, pencegah yang kuat ini paling baik di tangan Ratu Elf. Sama seperti mewarisi busur dewa. Bab 2114, sebuah penjelasan. Sejak insiden ras manusia bersayap, seluruh ras elf diselimuti kegembiraan. Dengan janji David dan 3 avatar tingkat kaisar, Isa bertindak lebih berani, seperti kuda liar yang melarikan diri, benar-benar melepaskan tangan dan kakinya. Pertama, wanita elf yang melayani pewaris kekuatan besar di domain Linglan dipanggil kembali, dan kemudian lembaga pelatihan dihapuskan. Sejak saat itu, para elf tidak perlu lagi mengandalkan metode ini untuk menyenangkan kekuatan lain, mereka hanya perlu mengembangkan kekuatannya sendiri. Langkah Isa langsung membuat pewaris kekuatan utama di domain Linglan dalam kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi seseorang bisa dengan jelas merasakan perubahan sikap para elf. Kesejahteraan asli hilang, yang merupakan bukti terbaik. Semua orang muda dan penuh semangat, dan mereka tidak datang ke elf untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan apapun. Tapi untuk wanita elf, akibatnya, tidak ada apa-apa sekarang, jadi apa yang bisa saya lakukan? Perlahan, orang-orang mulai bersatu dan menekan para elf. Di mata pewaris kekuatan besar, mereka sudah cukup memberikan wajah elf dengan berada di sini. Tapi sekarang sudah ditutup, apakah menurut Anda semua orang muda dibuli? Beraninya klan elf sekecil itu menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat bersamaan. Mereka mengira selama mereka berbicara, para elf pasti akan datang untuk meminta maaf dan menawarkan keuntungan yang lebih baik. Namun, kebalikannya benar. Menghadapi tekanan dari pewaris kekuatan besar di domain Linglan, Isa mengabaikannya sama sekali. Di masa lalu, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan beberapa elf untuk mendapatkan bantuan dari kekuatan besar untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di domain Linglan. Tapi sekarang berbeda, para elf memiliki pendukung yang kuat. Ini sangat besar sehingga kecuali 5 Kaisar Linglan, semua kekuatan lain yang digabungkan bukanlah tandingan mereka. Sekarang mereka memiliki latar belakang yang kuat, apakah para elf masih harus tunduk di depan pasukan utama? Tentu saja tidak. Seiring berjalannya waktu, hari upacara pengorbanan elf semakin dekat. Pewaris dari kekuatan besar tidak tahan lagi. Dipimpin oleh pewaris kekuatan tertinggi, dia memimpin kerumunan ke area terlarang para elf.
Tidak ada pohon raksasa yang padat di sini, tetapi hanya menara tinggi. Itu milik salah satu tempat di mana elf tidak mengizinkan orang luar masuk. Mendapatkan tanya jawab, Isa muncul di menara, memandangi pewaris kekuatan utama di bawah. Ratu Isa, apa maksudmu elf? Salah satu pewaris kekuatan tertinggi bertanya. Mengapa Tuan Muda Qi mengatakan itu? Isa pura-pura bingung. Dia mungkin tidak mengenali semua orang berikut, tapi Isa tahu semua orang yang dikirim oleh pasukan teratas. Berhentilah berpura-pura padaku. Apa yang telah kamu lakukan, aku tahu dalam hatiku. Aku hanya ingin bertanya padamu sekarang, apakah para elf bertekad untuk melawan semua orang? Kamu harus berpikir dengan hati-hati, orang-orang di sini bertambah, menempati lebih dari setengah dari kekuatan di domain Linglan, dapatkah Anda menyinggung para elf? Atau apakah Anda ingin menjadi musuh publik dari seluruh domain Linglan? Tuan Muda Qi berkata sambil mencibir. Tuan Muda Qi benar, Ratu Isa, karena Anda mengundang kami untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf Anda, kami adalah tamu para elf. Bukankah sedikit tidak masuk akal bagi Anda untuk melakukannya? Jangan beri kami alasan yang masuk akal hari ini. Jelaskan, kami tidak akan pergi. Pewaris kekuasaan tertinggi lainnya menambahkan. Ya, kami membutuhkan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, kalian elf hanya ingin menjadi musuh semua orang. Yang lain berbicara setuju. Jika sebelumnya, dia ditekan oleh ahli waris dari begitu banyak kekuatan. Isa sudah lama panik, tapi sekarang tidak seperti dulu. Memiliki dukungan berarti memiliki kepercayaan diri. Para elf mengandalkan David, pohon yang menjulang tinggi, bagaimana mereka bisa peduli dengan karakter kecil ini? Bahkan jika pucuk pimpinan pasukan besar datang, Isa tidak gentar. Belum lagi ahli waris ini yang bahkan tidak berbulu. Sejujurnya, di antara orang-orang berikut, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi pucuk pimpinan pasukan mereka di masa depan. Mungkin bahkan tidak 1% pun. Jika ingin menjadi pucuk pimpinan kekuatan besar, persaingannya cukup ketat. Bakat, kemampuan, pikiran, kotak, keberuntungan, semuanya sangat diperlukan. Isa tidak berpikir bahwa orang-orang yang memikirkan omong kosong kecil itu sepanjang hari bisa menjadi kemudi sebenarnya dari kekuatan di belakang mereka. Ketika Anda datang ke elf kami, Anda tentu saja adalah tamu kami. Kami, para elf, tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh Anda, dan kami telah dengan hati-hati menjaga hubungan kami dengan Anda. Adapun penjelasannya, tunggu sampai selama upacara pengorbanan, saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang untuk memastikan bahwa semua orang puas, harap tunggu dengan sabar. Kata Isa dengan tenang. Dia tidak memisahkan dirinya dengan ahli waris yang mewakili kekuatan besar ini. Tidak perlu untuk itu. Meskipun David berjanji untuk melindungi elf selamanya, tidak baik mengganggu mereka terlalu banyak. Anda harus tahu bahwa penguasa alam kaisar semuanya acuh tak acuh, dan mereka juga memiliki urusan sendiri, jadi tidak mungkin untuk tinggal di elf selamanya. Kenapa menunggu sampai upacara kurban? Kita tidak bisa menunggu lagi, kita harus menjelaskan sekarang, kalau tidak kita tidak akan pergi hari ini, semuanya benar. Ya, kami akan menjelaskannya sekarang. Menjelaskan. Adegan itu kacau. Mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke hutan peri memiliki status tinggi di pasukannya masing-masing. Bagaimana elf kecil bisa menahan mereka? Hari ini, ahli waris ini siap untuk secara paksa masuk ke area terlarang para elf, jika mereka gagal mencapai tujuan mereka. Isa sedikit mengernyit saat dia melihat kerumunan yang marah. Dia benar-benar ingin menakut-nakuti orang-orang ini, tetapi dia merasa itu tidak pantas. Menyinggung begitu banyak kekuatan bukanlah hal yang baik bagi para elf. Bagaimana cara melakukannya? Isa tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Ada dua jalan di depannya. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hanya saja, hal itu bertentangan dengan niat awal Isa. Di masa lalu, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya, tetapi sekarang Anda mendapat dukungan dari Kaisar, mengapa Anda harus menderita penghinaan itu? Sebagai Ratu para Elf, Isa ingin melindungi setiap anggota Elf. Yang kedua adalah untuk mencegah ahli waris yang memberontak ini. Biarkan mereka tahu bahwa hari ini berbeda dari masa lalu. Para elf tidak perlu lagi menyanjung mereka. Ada dua metode pencegahan, baik menggunakan avatar yang diberikan oleh David, atau meminta David untuk muncul secara langsung. Avatar, Isa tidak mau menggunakannya. Itu adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Karena David masih di dalam elf, mengapa tidak memintanya untuk datang sendiri? Setelah mengambil keputusan, Isa diam-diam mentransmisikan suara itu ke Ibe di belakangnya. Ibe, pergi dan undang Master David, dan minta dia membantu menghalangi orang-orang ini. Ya Ibu. Setelah Ibe menjawab, dia berbalik dan pergi. David tinggal di daerah terlarang. Dia juga orang luar pertama yang memasuki area terlarang para elf. Dapat dilihat betapa elf menghargai dia.
Setelah Ibe pergi, Isa berkata dengan lantang, semuanya tunggu sebentar. Aku akan segera memberimu penjelasan. Bab 2115, orang ini tak terkalahkan. David tinggal di menara tinggi lain di area terlarang para elf. Sekarang dia tidak ada hubungannya. Tunggu dengan sabar untuk diadakannya upacara pengorbanan peri, dan pergi setelah memenuhi janji. Saya juga pergi ke dunia sangkar roh ketika saya bosan. Semuanya bekerja dengan baik. Titik dewa juga berkembang, tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak. Jadi mundur lagi. Buka panel sistem dan lihat dewa. 872.3658 poin. Jarak ke 10 juta semakin dekat, hanya lebih dari 1 juta poin. Setelah poin dewa mencapai 10 juta lagi, David dapat menembus fisiknya dan sepenuhnya masuk ke jajaran Kaisar Langit. Ditambah avatar. Lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi menakutkan untuk dipikirkan. 99,99% dari peradaban tingkat 9 di alam semesta akan bergetar di bawah kekuatan ini. Tepat ketika David sedang bermeditasi. Didi. Komunikator berdering. Dia membukanya untuk melihatnya. Ternyata itu adalah pesan dari Ludars. Isinya sangat sederhana. David, apakah kamu pernah ke Linglan Realm? Persiapannya sudah selesai, Tsukihime akan membentuk kembali tubuhnya, kami butuh bantuanmu, cepat datang. Setelah membacanya, David bergegas kembali ke masa lalu. Senior Ludars, aku di sini. Aku di benua 5 elemen, tunggu sebentar, aku akan segera ke sini. Ludars kembali setelah beberapa saat. Oke, kami menunggumu. David berdiri, siap mengucapkan selamat tinggal pada Isa dan Ibe. Sepertinya dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Merupakan masalah besar bagi Tsukihime untuk membentuk kembali tubuh fisiknya, dia harus bergegas ke sana secepat mungkin, dan harus memastikan tidak ada yang salah. Pertama kali sudah gagal, kali ini tidak boleh ada lagi kegagalan. Jika tidak, kerusakan jiwa Tsukihime akan semakin parah. Tepat ketika David hendak pergi. Bum bum bum. Ada ketukan di pintu. Siapa? David bertanya. Kakak David, apakah ini nyaman untukmu? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata Ibe di luar pintu. Ibe, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. David berjalan mendekat dan membuka pintu, dan Ibe berdiri di luar pintu dengan cantik. Ada apa? David bertanya. Kakak David, pewaris dari semua kekuatan besar berkumpul bersama untuk menekan elf kita. Ibuku ingin kamu membantu menghalangi mereka. Jawab Isa. Tinggal di area terlarang, David tentu tahu bahwa ada banyak orang yang berkumpul di luar area terlarang. Dia mengira itu semacam upacara yang harus dilakukan sebelum upacara pengorbanan. Ternyata meminta masalah. David berpikir, dia kebetulan pergi, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memberitahu pasukan utama di wilayah Linglan bahwa para elf memiliki pendukung yang kuat, dan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Ini akan menghemat banyak masalah di masa depan. Kalau tidak, akan membuang-buang waktu untuk berurusan dengan masalah elf yang tak ada habisnya. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama. David setuju. Terima kasih, kakak David. Ibe berkata dengan gembira. Dia takut David akan menolak. Gadis bodoh, apa yang harus disyukuri? Aku berjanji pada ibumu bahwa selama aku masih hidup, para elf akan selalu berada di bawah perlindunganku. Jika ada sesuatu di masa depan, katakan saja padaku, dan aku pasti akan membantu Anda sesegera mungkin. Anda menemukan jawabannya. Begitu, kakak David. Ibe tersenyum. Di luar area terlarang para elf. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pewaris kekuatan besar secara bertahap kehilangan kesabaran mereka. Selalu ada orang lain yang menunggu mereka. Kapan mereka pernah menunggu seseorang? Ratu Isa, apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Jika kami tidak memberikan penjelasan, kami akan bergegas masuk. Pada saat itu, jangan salahkan semua orang karena tidak memberikan muka kepada elf dan masuk tanpa izin ke tanah terlarang elf Anda. Tepat, kami telah menunggu begitu lama, berapa lama kami harus menunggu? Kami harus tahu bahwa di luar, orang lain selalu menunggu kami. Anda, peri kecil, memiliki begitu banyak orang menunggu, itu benar-benar wajah yang hebat. Isa terdiam, terutama dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi kita hanya bisa diam. Melihat bahwa Isa tidak berbicara, pewaris dari kekuatan teratas itu berhenti. Kapan mereka diperlakukan seperti ini? Karena para elf tidak memberi kita wajah, maka kita tidak perlu memberikan wajah kepada para elf. Semua orang bergegas kepadaku, aku ingin melihat apa yang berbeda dari area terlarang para elf, mengapa tidak membiarkan kami masuk? Pergi, ikuti, masuk ke area terlarang, tangkap wanita. Berbicara tentang wanita elf, satu persatu seperti dipukul dengan darah ayam. Mulai terus condong ke area terlarang. Adegan menjadi semakin kacau, dan hampir lepas kendali.
Tiba-tiba, momentum besar dan menyesakkan muncul, menutupi semua orang. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, hanya untuk merasakan getaran di sekujur tubuh, dan hembusan udara dingin langsung menuju ke langit. Langkah kaki yang mendekati area terlarang juga berhenti. Beberapa dari yang berkekuatan rendah takut kencing di celana. David muncul di sebelah Isa mengenakan topeng perak. Tujuannya adalah agar semua kekuatan di wilayah Linglan tahu bahwa ada pendukung kuat di belakang para elf, dan tidak masalah apakah mereka muncul atau tidak. Bersikaplah rendah hati jika Anda bisa, agar tidak dikenali di jalan. Orang-orang dari semua kekuatan besar mengunci mata mereka pada pria bertopeng di samping Isa. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura menakutkan yang menyelimuti mereka berasal dari orang ini. Sungguh kekuatan yang menakutkan. David hanya berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi membuat seluruh adegan menjadi sunyi, dan sebuah jarum terdengar. Ini adalah kekuatan pencegah yang kuat. Orang-orang yang berteriak-teriak untuk bergegas ke area terlarang tidak berani berbicara. Diam-diam menyembunyikan diri. Saya berpikir sendiri, saya tidak bisa melihat saya. Tidak bisa melihat saya. Tidak bisa melihat saya. Di luar area terlarang, di ujung kerumunan, ada beberapa anak muda. Hanya dari pakaian di tubuh mereka, terlihat bahwa identitas orang-orang ini jelas tidak sederhana. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan yang ada di depan mereka. Mereka tidak berkerumun bersama yang lain, tetapi hanya berdiri di belakang barisan, mengamati kerumunan di depan mereka dengan diam. Di belakang beberapa orang, tanpa kecuali, ada seorang lelaki tua. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tahu bahwa lelaki tua itu adalah penjaga beberapa anak muda, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saat David muncul, mereka semua juga tercengang. Beberapa anak muda sedikit tidak setuju. Tapi ketika mereka mendengar suara dari penjaga di belakang mereka, mereka benar-benar terkejut. Mata yang memandang David penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun David memakai topeng, tapi dilihat dari sosok David, orang ini jelas tidak setua itu. Topeng hanya bisa menutupi wajah, tapi bukan sosoknya. Beberapa orang dengan mata yang tajam bahkan dapat menilai perkiraan rentang usia mereka dari bentuk tubuhnya. Baru saja, penjaga di belakang beberapa anak muda semuanya mengirimkan transmisi suara ke tuan mereka. Nadanya penuh dengan kehikmatan yang dalam. Puan, jangan menonjolkan diri. Kekuatan orang ini sebanding dengan nenek moyang kita, dan dia tak terkalahkan. Bab 2116, Bendi David. Di luar area terlarang para elf. Waktu sepertinya berhenti. Itu sangat hidup barusan, tapi sekarang benar-benar sunyi. Orang-orang dari semua kekuatan besar mengarahkan pandangan mereka pada pria bertopeng di menara. Bahkan tidak berani bernapas, bahkan lebih ngeri. Hal yang sama berlaku untuk pewaris dari 10 kekuatan teratas di Linglan. Mereka mengerti apa maksud penjaga di belakang mereka. Sekuat nenek moyang. Meski ada banyak leluhur di pasukannya masing-masing, leluhur yang benar-benar diakui oleh semua orang hanyalah kaisar setengah langkah. Itu adalah, pria bertopeng yang tiba-tiba muncul di menara itu adalah seorang kaisar setengah langkah. Beberapa orang saling memandang. Pada saat ini, mereka sedikit terkejut. Mengapa para elf berani memperlakukan semua orang seperti ini? Harus diketahui bahwa lebih dari separuh pasukan di wilayah Linglan telah berkumpul di sini. Ternyata memiliki dukungan yang kuat. Jika elf berdiri di belakang kaisar setengah langkah, situasi itu sangat berbeda. Tetapi apakah itu benar-benar sederhana? Saya khawatir ada hal lain yang tersembunyi. Bahkan jika para elf memiliki kaisar setengah langkah sebagai pendukung mereka, mereka seharusnya tidak menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. Di mana masalahnya? Pewaris dari 10 kekuatan teratas di Linglan Domain semua memandang David dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu harus berpikir apa. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan David, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Masing-masing dari 10 kekuatan teratas di Domain Linglan memiliki lebih dari satu kaisar setengah langkah. 3 besar bahkan mencapai angka. Satu-satunya hal yang dapat menakuti mereka adalah 5 kaisar Linglan. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Semua orang menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Setelah berdiri seperti ini selama sekitar 10 menit, David berkata, siapapun yang ingin masuk ke area terlarang, berdiri dan biarkan aku melihat. Tidak ada satupun penonton yang berani menjawab. Adapun para penghasut, mereka sudah lama menggigil di pojokan. Apakah kamu tidak berani? Kalau begitu aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Setelah selesai berbicara, David melihat sekeliling selama seminggu, dan melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, para elf akan dilindungi olehku. Siapapun yang berani menyakiti elf tanpa alasan akan melawanku. Jangan salahkan aku karena tidak bersimpati, dan itu akan menjadi kesalahanmu. Aku tidak bisa menjamin apa akibatnya jika aku berjalan-jalan di rumah.
Adegan itu masih sunyi. Semua orang mengerti mengapa para elf berani menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat bersamaan. Di ujung garis di kejauhan, salah satu pemuda ingin pamer dan hendak berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Seorang kaisar setengah langkah, bisakah dia membalikkan langit? Saya memiliki 3 leluhur yang merupakan kaisar setengah langkah. Bagaimana Anda bisa takut padanya sendirian? Hanya saja sebelum dia sempat berbicara, lelaki tua di belakangnya menekan bahunya. Pria muda itu menoleh dan menatap walinya tanpa alasan. Saya melihat pihak lain menggelengkan kepalanya sedikit. Kakek kelima, kamu selalu mengajariku bahwa dalam menghadapi kesulitan, kita harus menghadapinya dan tidak mundur. Ini akan menciptakan bayangan psikologis dan tidak baik untuk latihan, kata pemuda itu dengan lembut. Puan, kekuatan orang ini tidak dapat diduga. Lebih baik kita tidak menonjolkan diri. Jika tidak, jika kita memprovokasi dia, kita tidak akan menjadi lawan sama sekali, dan kita tidak akan dapat melarikan diri meskipun kita menginginkannya. Orang tua membujuk. Dia tahu karakter tuan mudanya. Telah ditekan oleh ahli waris lain dalam keluarga. Setelah akhirnya keluar, saya secara alami ingin pamer dan melepaskan kebencian yang sudah lama ada di hati saya. Kakek kelima, apakah menurutmu dia berani menyerangku? Jangan takut 10.000, untuk jaga-jaga. Kita tidak bisa bertaruh. Aku tidak percaya. Dia hanya kaisar setengah langkah, dan keluargaku memiliki 3 leluhur yang merupakan kaisar setengah langkah. Nenek moyang tidak ada di sini. Jika ada konflik, sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Tapi aku tidak percaya dia berani menyerangku. Beberapa anak muda lainnya telah mengalihkan perhatian mereka ke sini. Kemudian dia melihat walinya. Akibatnya, semua jawaban yang saya dapatkan menggelengkan kepala, jangan bertindak gegabah. Karena dalam aura yang dikeluarkan oleh pria bertopeng barusan, bahkan beberapa pria tua pun merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Mereka tidak ingin menghadapi pria yang begitu kuat, mereka tidak berada pada level yang sama. Pada saat ini, suara David terdengar lagi. Aku tahu apa yang kalian semua tebak tentang identitasku. Karena aku adalah pendukung para elf, aku akan memperkenalkan diri dengan megah di sini. Agar kalian dapat memahami siapa yang berdiri di belakang para elf. Dengarkan baik-baik, semuanya. Berbicara tentang ini, nada suara David berubah, dan suaranya mengandung kekuatan spiritual, langsung mengenai hati semua orang. Kaisar ini, David, selain 5 kaisar Linglan, kaisar ke-6 di wilayah Linglan, jika ada yang berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantangku, coba saja memprovokasi para elf. Aku keberatan memberikannya padamu dan orang-orang di belakangmu. Kekuatan, pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Ledakan. Mengikuti kata terakhir David, ada suara keras di langit. Semua orang mencengkeram dada mereka dan menatap pria bertopeng di menara dengan tatapan kosong. Wilayah Kekaisaran. Orang ini ternyata seorang kaisar. Bukankah hanya ada 5 kaisar Linglan di domain Linglan? Kapan orang kuat dari alam kaisar kekaisaran muncul? Pemuda yang meyakinkan dirinya untuk menjadi wali itu benar-benar terpana. Tubuh gemetar tanpa henti. Dia takut. Lihatlah walimu, dia bertanya dengan suara gemetar. 5. Kakek, dia. Apa yang dia katakan? Benar. Pria tua yang dikenal sebagai kakek kelima itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan kekuatan yang lebih besar dari leluhurnya. Orang tua yang pernah melihat orang kuat di alam kekaisaran sekali dari kejauhan mengetahuinya dengan jelas. Orang ini jelas seorang kaisar. Linglan memang Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan ada kaisar yang tersembunyi. Dia terlihat sangat muda. Saya tidak tahu Master Kaisar Realm mana yang mengolahnya. Kecuali 5 kaisar Linglan, saya khawatir tidak ada kekuatan yang dapat menumbuhkan kaisar yang kuat. Setelah menerima jawaban afirmatif dari pelindungnya, pemuda itu tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya, tubuhnya lemas, dan dia ambruk di tanah. Jika kakek kelima tidak menghentikannya tepat waktu, dia hampir menentang orang kuat di dunia kekaisaran. Menyinggung orang kuat di alam kekaisaran, 3 leluhur keluarga Tan yang setengah langkah ke alam kekaisaran tidak dapat melindunginya. Adapun ahli waris lain di sebelahnya, mereka sama-sama ketakutan. Sejenak, mereka juga ingin naik dan mengatakan beberapa patah kata, pamer, dan meningkatkan reputasi mereka. Untungnya, saya tidak pergi. Kalau tidak, Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Faktanya, itu ada di hati sebagian besar orang yang hadir. Tidak ada perbedaan mendasar antara alam kaisar setengah langkah dan alam kaisar, kekuatan mereka terlalu rendah untuk merasakannya. Apakah itu setengah langkah Emperor Realm atau Emperor Realm, semuanya hancur. Hanya beberapa wali yang telah melakukan kontak dengan alam kaisar setengah langkah yang dapat merasakan beberapa perbedaan. Menghadapi yang kuat di alam kekaisaran, tekanannya secara alami lebih besar. Mengenai apa yang dikatakan David, tidak ada yang ragu di hati mereka.
Sejak 5 Kaisar Linglan menerangi seluruh domain Linglan, tidak ada yang berani menyebut diri mereka Kaisar. Kecuali Anda benar-benar memiliki kekuatan Kaisar. Kalau tidak, itu murni mencari kematian. Bab 2117, Subversi Kognisi. David memandangi orang-orang di bawah yang masih shock, dan berpikir bahwa masalah para elf hampir akan berakhir di sini. Saya percaya bahwa tidak akan ada kekuatan yang tidak bermoral di masa depan yang berani memprovokasi para elf. Anda juga bisa bersenang-senang sendiri. Jingle bell. Suara tiba-tiba memecah ketenangan aslinya. David menunduk, dan ternyata komunikatornya telah berdering. Ketika dia melihat bahwa Ludars yang memanggilnya, dia terkejut. Pihak lain baru saja menghubunginya belum lama ini, dan sekarang dia akan datang lagi, pasti ada sesuatu yang mendesak. Mungkinkah Juan muncul? Sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, David segera terhubung. Sebuah wajah muncul di udara. Itu adalah Ludars, kepala dari 5 Kaisar Linglan. David, ada berita dari Juan, ayo cepat. Segera setelah koneksi dibuat, suara Ludars tidak sabar untuk keluar. Oke, Senior Ludars tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana, jawab David. Hah, apa yang kamu lakukan memakai topeng? Ludars tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia menemukan David mengenakan topeng perak. Tidak apa-apa, ini menyenangkan untuk dipakai, jawab David. Siapa ini di sebelahmu? Ludars melihat bahwa berdiri di samping David adalah Ratu Elf Isa. Ini temanku, Isa, Ratu Elf. David memperkenalkan. Elf, sepertinya ada ras seperti itu di Linglan. Aku sudah lama tidak memperhatikannya, jadi aku tidak terlalu ingat. Para elf ada di benua 5 elemen, dan aku juga di benua 5 elemen, Senior Ludars. Aku akan datang segera setelah menyelesaikan masalah ini di sini. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu, coba cepat. Siap bos. Percakapan keduanya berlangsung singkat, tapi biarkan semua orang yang hadir mendengar dengan jelas. Orang tua itu adalah Ludars, kepala 5 Kaisar Linglan, kan? Di antara 5 Kaisar, yang terkuat dan tertua. Jika semua orang masih bertanya-tanya tentang identitas David sekarang, itu tidak perlu lagi. Itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Ludars. Mungkin itu dibudidayakan oleh Master Ludars. David, Tuan David, itu Tuan Ludars barusan. Isa, Ratu Elf, bertanya dengan tercengang. Ini Ludars Senior, salah satu dari 5 Kaisar Linglan. David mengangguk. Sungguh, benarkah Tuan Ludars? Dia tidak hanya bertanya padaku. Dia juga mengatakan bahwa dia ingat ada ras elf di wilayah Linglan. Dia benar-benar ingat elf. Tidak ada yang mengejutkan tentang itu. David sedikit tidak bisa berkata apa-apa. Adapun yang dilebih-lebihkan. Tuan David, Anda tidak tahu, Tuan Ludars, he. Isa sedikit bingung. Ludars adalah kepala dari 5 Kaisar Linglan, santo pelindung Linglan, dan idola yang paling dikagumi oleh semua orang di Linglan. Seperti dewa. Siapapun yang bisa melihatnya pasti cukup membanggakan seumur hidup. Jingle bell. Suara yang tidak pantas terdengar lagi. David melihat bahwa itu adalah komunikatornya lagi. Setelah terhubung, wajah cantik muncul di depan semua orang. Siapakah Tsukihime yang bukan tubuh jiwa? Meskipun ada banyak batasan pada pengalaman jiwa, semuanya tercermin dalam teknik rahasia, hal-hal sederhana seperti komunikator masih dapat digunakan. Begitu dia muncul, Tsukihime melihat sosok bertopeng. Meskipun dia mengenakan topeng perak, Tsukihime sekilas mengenali David. Anda harus tahu bahwa dia dulu berada di pelukan David sepanjang waktu. Bagaimana mungkin tidak mungkin membedakannya? Kakak, Senior Ludars telah mengirimkan berita bahwa Juan telah muncul, di mana kamu? Tsukihime bertanya dengan cemas. Aku di benua 5 elemen, aku akan segera ke sini, tunggu aku. Jawab David. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Aku takut. Talia, jangan takut. Dengan kakak laki-laki di sini, tidak ada yang akan mencoba menyakitimu. Aku berjanji. David terhibur. Aku percaya padamu. Tsukihime mengangguk. Baru saat itulah dia melihat seorang wanita di sebelah David. Dan wanita ini adalah yang paling feminin yang pernah dilihat Tsukihime. Tidak peduli sosok atau wajahnya, itu bisa disebut yang terbaik. Terutama sepasang telinga runcing menambah sentimen yang berbeda. Kakak, siapa saudari ini? Tsukihime bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski hidup sangat lama, karena pengalamannya di dunia sangkar roh, Tsukihime merasa seperti anak kecil lagi. Ada juga perubahan besar dalam kepribadiannya yang sebelumnya dingin. Tidak mungkin bagi mantan kaisar untuk memanggil 3 kata kakak. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dunia sangkar roh memiliki pengaruh besar pada Tsukihime. Dia juga bersedia menerima perubahan seperti itu. Tentu, perubahan ini hanya akan muncul saat menghadapi David. Di depan orang lain, dia masih menyendiri Tsukihime.
Hanya saja Tsukihime tidak tahu bahwa ada banyak orang di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi bingung. David tidak berpikir ada yang salah. Di matanya, Tsukihime hanyalah Thalia, hanya seorang gadis kecil. Tidak ada salahnya menyebut Ratu Isa sebagai kakak perempuan. Ini temanku, Isa, Ratu Elf. David memperkenalkan lagi. Elf, kakak yang cantik. Tsukihime memuji. Thalia, Anda pergi bergabung dengan senior Ludar sekarang, saya akan segera datang setelah saya menangani masalah ini di sini. Oke, kalau begitu kami akan menunggumu. Percakapan antara keduanya berakhir di sini. Namun, orang-orang yang hadir masih dalam keadaan lesu. Setelah beberapa saat, Isa bertanya, David, Tuan David, apa itu barusan? Kamu tidak tahu Tsukihime? David bertanya balik. Dia merasa bahwa karena 5 Kaisar Linglan begitu terkenal di domain Linglan, mustahil bagi semua orang untuk tidak mengenalnya. Aku tahu, aku hanya tidak berharap Lord Tsukihime memanggilku kakak. Dia jauh lebih tua dariku. Aku tumbuh dengan mendengarkan legenda Lord Tsukihime. Pria besar seperti orang dewasa, Lord Tsukihime juga panutan untuk semua wanita di Linglanyu. Kebaikan. David berpikir sejenak, dan menjelaskan, karena kecelakaan kecil, temperamen Tsukihime banyak berubah, jadi kamu bisa memperlakukannya seperti gadis kecil untuk saat ini. Jadi begini, Isa sepertinya mengerti. Jika panggilan antara David dan Ludars normal. Kemudian percakapan antara dia dan Tsukihime benar-benar membalikkan persepsi semua orang. Satu-satunya perempuan di antara 5 Kaisar Linglan, Permaisuri Tsukihime sebenarnya memiliki temperamen gadis kecil seperti itu. Juga menyebut David sebagai kakak laki-laki. Saudara, atau kawan. Kakak terdengar agak. David hanya menggunakan 2 panggilan untuk mengungkap tabir misterius dari 5 Kaisar Linglan, dan apa yang diperlihatkan kepada semua orang adalah sisi paling benar dari Kaisar yang kuat. Ternyata Master Alam Kaisar juga memiliki sisi yang tidak diketahui. Tidak ada bedanya dengan orang biasa. Sebenarnya, 5 Kaisar Linglan juga manusia, tetapi mereka lebih kuat. Tapi mereka juga naik selangkah demi selangkah dari bawah. Tidak ada yang terlahir sebagai Kaisar. Bab 2118, Getah Dewa. Dengan keterkejutan David, orang kuat di alam Kaisar. Orang-orang dari semua kekuatan besar kembali dengan patuh, diam-diam menunggu diadakannya upacara pengorbanan elf. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di sini diturunkan kembali ke keluarga dalam bentuk aslinya. Pasti akan ada gempa bumi besar di domain Linglan selanjutnya. Selain 5 Kaisar Linglan, ada kaisar kuat lainnya di wilayah Linglan. Ini bukan masalah kecil, hanya saja semua ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Elf Queen Isa dan Elf Princess Ibe. Kakak David, apakah kamu akan pergi sekarang? Ibe bertanya dengan enggan. Kamu juga mendengarnya, senior Ludars ada hubungannya denganku. Aku harus segera bergegas, aku tidak akan berpartisipasi dalam upacara pengorbanan, maaf. Jawab David. Tuan David, tolong jangan katakan itu. Anda telah membantu kami terlalu banyak. Tanpa Anda, elf kami akan hidup dengan rendah hati, dan kami tidak akan pernah bisa naik ke puncak. Kebaikan Anda tidak akan pernah terbalas oleh elf kami. Ini adalah air kehidupan khusus dari hutan elf, semoga bermanfaat bagi Anda, terimalah. Isa berkata dan menyerahkan labu seukuran telapak tangan kepada David. Meskipun benda ini terlihat kecil, seperti batu antariksa, ada jejak hukum antariksa yang tersembunyi di dalamnya, dan dapat menampung cairan yang jauh lebih besar dari kapasitasnya sendiri. Nona Isa terlalu sopan. Air kehidupan sangat berguna bagimu, tetapi tidak terlalu berguna bagiku. Kamu harus menyimpannya. Dengan cara ini ia dapat memainkan peran yang lebih besar, dan aku sudah mendapatkannya darimu. Itu cukup untuk mengambil busur ilahi yang diwarisi dari para elf. David menolak. Sebagai pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, air kehidupan benar-benar tidak berguna baginya. Bahkan jika terluka, kecepatan pemulihan tubuh fisik alam Kaisar jauh lebih cepat daripada meminum air kehidupan. Tuan David, bagaimana busur yang patah dapat mengimbangi bantuan Anda kepada kami? Ini adalah sedikit permintaan dari peri kami, tolong jangan menolak, jika tidak kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda, jika tidak, Anda mengatakan permintaan kami elf bisa memenuhi, kalau tidak kita akan merasa tidak nyaman. Melihat sikap tegas Isa, David tahu bahwa jika dia tidak menerimanya, pihak lain tidak akan merasa nyaman. Adapun persyaratan. Apakah ada yang bisa dibantu oleh para elf? Sepertinya tidak. Salah. Pada saat ini, David tiba-tiba berpikir. Saya telah mencari harta karun yang dapat memulihkan esensi dan darah. Saya tidak dapat menemukannya di Starvoid Realm, apakah ada di Linglan Realm? David tahu bahwa dia tidak cukup kuat ketika dia akan menghadapi Kaisar Langit Kaisar Juan, dan teknik avatar adalah kartu truf terbesarnya. Teknik avatar membutuhkan esensi dan darah untuk mendukungnya.
Darah esensi tidak berbeda dengan darah biasa. Setelah digunakan secara berlebihan dan tidak dapat dipulihkan, tubuh akan mengalami masalah. Jadi David bertanya, karena Nona Isa berkata demikian, maka saya tidak sopan. Saya benar-benar membutuhkan harta karun. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini, atau apakah Anda tahu di mana itu. Beritahu saya di mana, dan saya akan. Tidak apa-apa untuk mengambilnya. Dengan statusnya sebagai orang kuat di alam kekaisaran, selama ada harta karun di wilayah Linglan yang bisa memulihkan esensi darah, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Jika elf tidak tahu, ketika David melihat Ludars, dia harus bertanya padanya. Benda ini sangat berguna baginya. Juga perlu berurusan dengan Juan. Tuan David, tolong beritahu saya. Selama elf memilikinya, apapun itu, Anda bisa mengambilnya, jawab Isa cepat. Aku butuh harta yang bisa memulihkan esensi dan darah tubuh. Aku ingin tahu apakah Nona Isa memilikinya. David bertanya dengan sedikit harapan. Harta karun yang memulihkan esensi dan darah. Isa tenggelam dalam pikirannya. Esensi dan darah adalah hal yang sangat penting dalam tubuh manusia, tetapi tidak banyak harta yang dapat memulihkan esensi dan darah. Alasan utamanya adalah esensi darah tidak mudah hilang, sehingga sangat sedikit orang yang perlu menggunakannya. Permintaannya kecil, jadi tentu saja tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menemukannya. Tapi karena David membutuhkannya, tentu saja, Isa harus diperlakukan dengan hati-hati. Saya dengan hati-hati mengingat dalam pikiran saya apakah para elf memiliki harta karun seperti itu. Belum lagi, itu benar-benar mengingatkan Isa. Di tempat terlarang elf lainnya, ada pohon keramat yang sangat besar. Itu disebut pohon dunia oleh para elf. Ada alur kecil di dalam pohon keramat, yang membentuk setetes getah keramat setiap tahun. Para elf tidak pernah sepenuhnya memahami peran getah dewa. Tampaknya tidak ada efek lain selain produksi darah yang cepat. Dengan kata lain, itu bisa digunakan sebagai obat suci untuk penyembuhan. Ketika Anda kehilangan terlalu banyak darah karena cedera, Anda hanya perlu meminum satu tetes, dan darah akan segera terisi penuh. Getah dewa hanya bisa digunakan untuk penyembuhan, dan para elf tidak mempercayainya. Tetapi mereka sangat yakin bahwa benda-benda yang dihasilkan oleh pohon keramat itu pasti merupakan harta karun yang besar, jadi mereka mengumpulkannya. Setelah bertahun-tahun akumulasi, saya telah mengumpulkan banyak. Darah biasa bisa dipulihkan, jadi haruskah darah halus, bukan? Isa tidak pernah meminum getah dewa, dan dia tidak tahu banyak tentang efek spesifiknya. Tuan David, elf kami memang memiliki sejenis getah dewa, yang dapat langsung memulihkan darah normal yang hilang, tetapi Anda perlu memverifikasi apakah darah esensi dapat dipulihkan. Isa memutuskan untuk mengeluarkannya dan mencobanya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membantu David. Benarkah? David bertanya dengan heran. Dia hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka memang ada elf. Ya, saya tidak bisa menjamin efeknya. Isa sudah pernah divaksinasi sebelumnya. Nona Isa mengeluarkannya dan aku akan tahu jika aku mencobanya. David bertanya dengan tidak sabar. Sejak dia mempelajari teknik cloning, dia telah mengkonsumsi banyak darah. Meskipun tidak berpengaruh pada tubuh untuk saat ini, tapi begitu bertarung dengan Juan, lebih banyak esensi dan darah pasti dibutuhkan, dan jika itu mempengaruhi tubuh saat itu akan merepotkan. Akan lebih baik untuk mengisi kembali esensi dan darah sebelum melawan Juan. Tuan David, tunggu sebentar. Aku akan segera mengambilnya. Setelah Isa selesai berbicara, dia menoleh ke Ibe dan berkata, Ibe, kamu menemani Tuan David, aku akan datang begitu aku pergi. Ya, Ibu, jawab Ibe. Kemudian Isa pergi untuk mengambil getah para dewa, hanya menyisakan David dan Ibe. Kakak David, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan datang ke hutan elf ketika kamu punya waktu di masa depan. Jangan kembali pada kata-katamu. Ibe menatap David dengan keengganan di matanya. Di dunia kandang roh, setelah diselamatkan oleh David, dia sudah mengembangkan sedikit kasih sayang untuk David. Namun, identitasnya sebagai putri elf telah terkubur di lubuk hatinya yang terdalam, dan dia tidak berani mengungkapkannya. Sekarang identitas asli David terungkap, Ibe mengetahui celah antara dirinya dan pihak lain, dan menyembunyikannya lebih dalam. Ibe, jangan khawatir, hutan peri adalah tempat yang sangat indah. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku pasti akan datang dan tinggal di sini sebentar. Jangan bosan saat itu, canda David sambil tersenyum. Tidak, saudara David, selama kamu datang, seluruh klan elf kami akan menyambutmu dengan hangat. Kamu adalah dermawan besar kami dari klan elf. Sudah terlambat untuk berterima kasih. Bagaimana kamu bisa menyebalkan? Ibe dengan cepat menjelaskan. Saya hanya bercanda. Kalau begitu kita sudah membuat kesepakatan. Kesepakatan. Bab 2119, Pemberian Hadiah. Segera Isa kembali dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani membuat pria kuat di alam kaisar menunggu terlalu lama.
Apa yang dia pegang di tangannya juga merupakan labu seukuran telapak tangan. Tuan David, ini adalah getah dewa yang dihasilkan oleh pohon suci di hutan elf. Hanya ada 1 tetes per tahun. Selama bertahun-tahun, para elf telah menyimpan ini, dan saya memberikan semuanya kepada Anda. Saya harap ini bisa berguna untukmu. Setelah berbicara Isa menyerahkan labu di tangannya ke David. Terima kasih Nona Isa. David mengambilnya dan meneguknya tanpa berpikir. Dia tidak takut dengan efek samping apapun. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di alam kekaisaran. Hal-hal yang bisa membuat tubuh kaisar terasa tidak nyaman mungkin jarang terjadi. Setelah minum, David mulai merasakan perubahan di tubuhnya dengan hati-hati. Darah mulai mendidih, sepertinya bersemangat. Tubuh juga berangsur-angsur menjadi merah. Darah baru terus bermunculan. David fokus pada hatinya. Apakah esensi darah baru dapat diproduksi di sana dengan cepat adalah hal yang paling penting. Jika tubuh dibiarkan memulihkan esensi dan darah dengan sendirinya, kecepatannya akan sangat lambat, dan David tidak bisa menunggu selama itu. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa saat, senyuman tiba-tiba muncul di wajah David. Esensi dan darahnya pulih, mencapai keadaan penuh. Dengan kata lain, esensi dan darah yang digunakan selama periode ini semuanya telah pulih pada saat ini. Hasil seperti itu membuat David sangat senang. Benar bahwa bunga ditanam dengan sengaja dan bunganya tidak akan mekar, tetapi pohon willow dan willow ditanam secara tidak sengaja untuk membuat keteduhan. Kalimat yang tidak disengaja, saya tidak terlalu berharap. Hasilnya memberi David kejutan besar. Dengan getah labu ini, tidak perlu khawatir akan kehilangan saripati dan darah di kemudian hari. Para elf benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Dia tidak hanya mendapatkan busur penembak matahari, salah satu dari 3 artefak yang diperlukan untuk evolusi sistem, tetapi dia juga mendapatkan getah dewa untuk memulihkan darah. Ini hanyalah tanahnya yang diberkati. Bagaimana, Tuan David? Apakah itu berhasil? Melihat David tersenyum, Isa bertanya dengan lembut. Ibe juga menatap David dari dekat. Tentu saja dia berharap para elf bisa membantu David. Selesai. Terima kasih Nona Isa, getah ilahi ini benar-benar dapat memulihkan esensi dan darah, dan efeknya begitu baik. Jawab David dengan gembira. Benarkah? Bukankah Tuan David berusaha menghibur kita? Isa terus bertanya. Tentu saja tidak, getah pohon dewa memang bisa mengembalikan esensi dan darah. Persis seperti yang sudah lama ku cari. Aku tidak pernah berharap mendapatkannya darimu. Nona Isa, aku harus berterima kasih. David berkata dengan serius. Dengan getah ilahi, David bisa santai dan melawan Juan. Dia ingin melihatnya. Bisakah saya, Kaisar Surgawi setengah langkah? Langkah, mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya. 10 tidak akan berhasil, hanya 20, 30, atau bahkan lebih. Teknik avatar urutan ke-6 dapat memanggil 81 avatar dengan kekuatan yang sama. Bahkan jika ada celah besar antara tingkat Kaisar Langit setengah langkah dan tingkat Kaisar Langit. David juga tidak percaya bahwa ada total 81 Kaisar Langit setengah langkah yang tidak takut mati, dan mereka tidak bisa melawan satu Kaisar Juan. Benar-benar berhasil. Isa masih tidak percaya. Dia merasa bahwa David mungkin menghibur dirinya sendiri. Berguna, sangat berguna. Bagi orang lain, ini mungkin tidak terlalu berguna, tapi bagiku, ini adalah harta yang langka, kata David dengan penuh semangat. Melihat ekspresi gembira David, Isa akhirnya merasa lega. Dia takut akan hal-hal dari elf, dan David memandang rendah mereka. Lagi pula, dia adalah orang kuat di alam kekaisaran, harta apa yang belum dia lihat. Yang bisa dilakukan elf adalah mewarisi busur dewa dan air kehidupan. Orang-orang meremehkan air kehidupan, tetapi untungnya, getah dewa berguna. Selama Tuan David menyukainya, maka aku lega. Isa menghela nafas lega. Nona Isa, terima kasih. Mulai sekarang, para elf akan menjadi sahabatku. Selama aku di sini, aku jamin tidak ada yang berani menyerang para elf, bahkan kaisar. Kata David sungguh-sungguh. Tuan David, kamilah yang harus mengucapkan terima kasih. Anda tidak hanya membantu kami membalas dendam besar kami, tetapi juga membantu para elf berdiri sepenuhnya, tanpa harus menyenangkan kekuatan lain. Kebaikan seperti ini, kami para elf akan selalu ingat di hati kita. Oh, Ibu, Kakak David, kalian berdua harus berhenti bersikap sopan. Karena kalian semua adalah teman, bukankah seharusnya kalian saling membantu? Haha, Ibe benar. Teman, saling membantu adalah hal yang benar untuk dilakukan, jangan bersikap sopan lagi. David tertawa. Dia sangat bahagia, perjalanan ke elf benar-benar menyelesaikan kekhawatirannya. Kaisar Juan dari tingkat Kaisar Langit. Tunggu saja untuk disalahgunakan oleh klon Anda. Bahkan dengan 81 klon, Juan dapat membawanya. Bagaimana dengan 80 lagi? Setelah klon menghilang, ia dapat segera diisi ulang dengan mengonsumsi setetes esensi darah lagi.
Selama Juan tidak bisa langsung membunuh 81 klon, dia bisa menangani tubuh David. Akan ada aliran klon yang muncul, sampai membuat Juan kelelahan sampai mati. Kuncinya adalah dengan getah ilahi yang mengisi kembali esensi dan darah, David tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan esensi dan darah. Isa pun ikut tertawa. Dengan David di belakangnya, bangkitnya para elf tak terbendung. Suatu hari, mereka juga akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan teratas di domain Linglan. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan itu adalah situasi win-win. Nona Isa, karena ras manusia bersayap adalah musuh lama ras elf, Anda telah melakukan begitu banyak hal keterlaluan. Sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda hadiah lain. Setelah David selesai berbicara, sebelum mereka berdua bisa menjawab, adegan di bawah kaki mereka tiba-tiba berubah. Ketika ibu dan anak Isa dan kembali sadar, mereka sudah berada di lingkungan asing yang dikelilingi kabut tebal. Tuan David, di mana itu? Isa bertanya dengan bingung. Ini di atas hutan berkabut, dan di bawah adalah sarang ras manusia bersayap, jawab David. Apa? Di atas hutan berkabut? Isa terkejut. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berada di hutan peri, dan sesaat kemudian, David membawa ibu dan putrinya ke hutan berkabut, sarang lama ras manusia bersayap. Kekuatan yang kuat di alam kekaisaran memang menakutkan. Tuan David, apa yang kita lakukan di sini? Terakhir kali saya menghapus hanya sebagian dari elit ras manusia bersayap. Kali ini saya menghapus semua orang kuat mereka, dan kemudian membubarkan kabut tebal yang menyelimuti hutan berkabut. Di masa depan, Anda dapat mengawasi ras manusia bersayap kapan saja, dan orang kuat akan muncul, hancurkan satu, dan biarkan mereka menebus tindakan mereka. Mata Isa dan Ibe langsung berbinar pada saat bersamaan. Selama tidak ada orang kuat di ras manusia bersayap, tidak akan ada kabut tebal di hutan berkabut. Lalu di masa depan, ras manusia bersayap tidak akan membiarkan ras elf memutuskan. Tuan David, ini. Bagaimana ini bagus? Ini. Terlalu banyak masalah untukmu. Isa sedikit kewalahan dengan kegembiraan. Tidak masalah. Ini sangat mudah. Tidak akan memakan banyak waktu. Bab 2120, menetapkan pembatasan garis darah. Ketiganya berdiri di atas hutan berkabut. Kabut tebal di sekitar dapat memengaruhi pandangan Isa dan Ibe, tetapi tidak untuk David. Dia bisa dengan jelas melihat sarang manusia bersayap di bawah. Banyak manusia bersayap melonjak. Manusia bersayap tampaknya juga tidak terpengaruh. Kabut ini sangat aneh, hutan peri dan hutan berkabut hanya dipisahkan oleh sungai, tetapi kondisi di kedua sisi sangat berbeda. David tidak peduli untuk memperhatikan ini. Dia menarik napas dan mengeluarkan sepatah kata pun. Menyebarkan. Ledakan. Ambil David sebagai pusatnya, sebuah kekuatan besar menyebar. Kabut tebal di sekitarnya dengan cepat menghilang seolah-olah telah menghadapi musuh alami. Dalam sekejap, kabut tebal yang menyelimuti hutan berkabut menghilang tanpa jejak. Penampilan asli dari hutan berkabut terungkap. Karena tempat itu diselimuti kabut sepanjang waktu, sinar matahari sulit menembus. Oleh karena itu, vegetasi yang tumbuh di hutan berkabut jelas jauh lebih buruk daripada di hutan elf, seperti malnutrisi. Hilangnya kabut juga membuat manusia bersayap dan hewan lain yang hidup di hutan berkabut merasa sedikit bingung. Ini seperti terpapar sinar matahari setelah seseorang beradaptasi dengan kegelapan. Sangat tidak nyaman. Juga sangat tidak nyaman. Pada saat ini, suara David tiba-tiba terdengar. Apa yang telah dilakukan manusia bersayap bertentangan dengan jalan surga. Hari ini adalah waktu bagimu untuk menebus tindakanmu. Mulai sekarang, aku akan menyegel kultivasi manusia bersayap. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba di masa depan, kamu tidak akan pernah bisa mencapai alam abadi. Setelah selesai berbicara, David melambaikan tangannya. Sebuah rune emas muncul di udara, dan kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya bintang. Sebelum ras manusia bersayap dapat bereaksi, itu memasuki tubuh mereka dan bergabung ke dalam darah mereka. Ras manusia bersayap, yang kekuatannya kurang dari alam abadi, tidak menanggapi. Dan semua pembangkit tenaga ras manusia bersayap di atas alam abadi, setelah cahaya bintang memasuki tubuh mereka, memuntahkan seteguk darah. Tubuh langsung menjadi lesu, kekuatan juga menurun dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia jatuh ke alam abadi. Satu persatu menatap kosong ke langit. Ada 3 sosok, 2 wanita dan 1 pria. Orang yang berbicara barusan jelas pria itu. Meskipun mereka belum tahu apa yang terjadi, tapi saya sudah punya tebakan di pikiran saya. Belum lama ini, sang patriark membawa sebagian besar elit orang bersayap ke hutan elf, bersiap untuk mencegat para elf yang sedang mengumpulkan air kehidupan. Belum kembali. Sekarang ada musuh kuat lainnya yang menyerang. Jelas sekali, sang patriark dan yang lainnya telah mengalami kecelakaan. Tapi bukankah patriark pergi untuk menghentikan para elf?
Mengapa Anda memprovokasi musuh yang begitu kuat? Patriark Anda telah ditangkap dan sedang menjalani persidangan. Dia akan membayar harga untuk tindakannya. Adapun kaki tangan Anda, saya akan melepaskan Anda untuk saat ini, tetapi hukuman mati tidak dapat dihindari, dan segel garis keturunan dari manusia bersayap ras akan bertahan selamanya. 10.000 tahun, selama puluhan ribu tahun ini, kamu akan terjebak dalam keadaan abadi. Setelah David selesai berbicara, dia tidak memberikan waktu kepada ras manusia bersayap untuk bereaksi. Bawa ibu dan anak Isa dan Ibe dan menghilang di atas hutan berkabut. Setelah beberapa saat, seorang tetua klan dari klan manusia sayap memandang ke langit dan menghela nafas. Berdosa, berdosa. Tanpa alam abadi, bagaimana ras manusia bersayap kita bisa bertahan di wilayah Linglan? Apakah ini langit yang membunuh ras manusia bersayap kita? Beberapa manusia bersayap yang jatuh dari alam abadi mulai mendorong tubuh mereka dengan putus asa, mencoba mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tapi tidak ada yang berhasil. Alam abadi tepat di depan mereka, tetapi ada gerbang yang menghalangi jalan, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mendorong, gerbang itu tidak mau bergerak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Semua ras manusia bersayap di atas alam abadi runtuh ke tanah. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekuatan mereka telah jatuh di bawah alam abadi. Penurunan kekuatan juga disertai dengan pengurangan umur. Hanya di alam abadi seseorang dapat memiliki umur satu era. Sekarang kekuatannya telah turun, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menua dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka akan mati. Teriakan yang menghancurkan bumi yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh hutan berkabut. Semua ini tidak ada hubungannya dengan David. Saat ini, ketiganya kembali ke Elf. Nona Isa, saya telah menghilangkan kabut di hutan berkabut, dan menanam segel darah pada ras manusia bersayap. Bahkan ras manusia bersayap yang berbakat tidak dapat menembus level alam abadi. Mulai sekarang, Anda dapat yakin. Itu juga tidak bisa mengancammu, kata David. Terima kasih Tuan David. Terima kasih, Saudara David. Ibu dan anak Isa mengucapkan terima kasih secara bersamaan. Sama-sama, ini hanya masalah sepele. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, minta saja Ibe untuk menghubungi saya. Selama masih dalam kemampuan saya dan tidak melanggar prinsip asli, saya akan sepenuhnya memuaskannya. Oke, kami mengerti, Tuan David. Itu bagus. Senior Ludars masih memiliki hal-hal penting yang menungguku, jadi aku pergi dulu, selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan David. Selamat jalan. Selamat tinggal David, semoga perjalananmu aman. Di bawah tatapan enggan keduanya, David meninggalkan hutan elf. Lama setelah dia pergi, Ibe masih berdiri di tempatnya, menatap kosong ke posisi di mana dia berdiri tadi. Melihat putrinya seperti ini, Isa mau tak mau mengingatkan, oh. Ibe, jangan dipikirkan. Kamu bukan dari dunia yang sama. Ibu, aku tahu, kakak David adalah orang yang kuat di alam kaisar, dan di seluruh domain Linglan, aku khawatir hanya Lady Tsukihime yang layak untuknya. Bisik Ibe. Bagus jika kamu tahu. Apakah kamu melihat nada dan mata Lord Tsukihime dan Tuan David? Dilihat dari intuisiku, hubungan antara kedua orang ini pasti tidak biasa. Tentu saja tidak normal. Orang normal akan memanggil kakak atau kakak. Tuan Tsukihime memanggil kakak David kakak, jelas ada cerita di antara mereka, oke. Ibe, tidak peduli apakah David tertarik padamu atau tidak, lupakan saja. Bagaimana Lord Tsukihime bisa membiarkan wanita lain mengintip? Jika kamu terobsesi dengan obsesimu, itu tidak berbeda dari ngengat ke nyala api. Ibu, jangan bicara tentang itu. Aku sadar diri. Betapa mempesonanya Lady Tsukihime. Aku seorang gadis kecil, bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Ayo pergi. Ayo bawa orang keras manusia bersayap dan ambil kembali semua sumber daya yang telah mereka ambil dari ras elf saya selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin terus hidup di masa depan, mereka hanya bisa tunduk pada ras elf saya. Ada roh jahat di mata Isa. Untuk ras manusia bersayap, dia secara alami sangat membencinya. Namun, karena David telah memasang segel darah padanya, ras manusia bersayap tidak dapat menembus alam abadi selama puluhan ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa orang bersayap sama sekali tidak mengancam, sehingga para elf tidak akan musnah. Akan lebih buruk membiarkan mereka hidup daripada mati. Oke, Ibu, ayo pergi. Setelah itu, keduanya membawa sebagian elit elf ke hutan berkabut. Tanpa kabut menghalangi pandangan mereka, mereka segera tiba di sarang ras manusia bersayap. Tanpa orang kuat di atas alam abadi di ras manusia bersayap, ras elf sepenuhnya mengendalikan mereka tanpa usaha apapun. Bersambung.